warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya di channel Putri Ramadan Lazuardi. Apakah kalian ingat pada video sebelumnya kita membahas apa? Ya, benar, kita membahas pada video sebelumnya yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Lazuardi, NPM A1M020003, mahasiswa pendidikan kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Nah, video ini kita buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendidikan sistem. Yang kedua, sekolah sebagai suatu sistem. Yang ketiga, input sekolah. Yang keempat, proses sekolah. Yang kelima, output sekolah. Dan yang keenam, outcome sekolah. Nah, yang pertama yaitu pendidikan sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Nah, berikut dapat kita perhatikan mengenai bagan pendidikan secara mikro. Yang pertama dimulai dari input atau masukannya, kemudian melalui suatu tahapan proses pendidikan, di mana terdiri dari yang pertama, tujuan pendidikan dan prioritas. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, struktur dan jadwal isi. Yang kelima, isi. Yang keenam, pendidik. Yang ketujuh, alat bantu pendidikan. Yang kedelapan, fasilitas. Yang kesembilan, teknologi. Yang kesepuluh, pengawasan mutu. Yang kesebelas, penelitian. Dan yang kedua-belas, biaya. Kemudian menghasilkan hasil pendidikan atau yang disebut output. Adapun bagan pendidikan secara makro juga dimulai dari masukan. Yang pertama, masukannya itu berupa pengetahuan nilai tujuan-tujuan yang ada diisi. Yang kedua, kependudukan siswa dan tersedianya pengajar tenaga kerja. Yang ketiga, faktor pembiayaan ekonomi sarana fisik. Kemudian akan melalui suatu proses yaitu sistem pendidikan yang akan dilaksanakan oleh individu atau siswa. Kemudian akan menghasilkan hasil atau output, yaitu lebih mampu memenuhi kebutuhan individu, pekerja, pemimpin, warga, masyarakat, dan penyumbang. Mengapa demikian? Karena pendidikan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, motivasi, kreativitas, apresiasi budaya, dan tanggung jawab. Lalu, pembahasan kita yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem itu mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut itu akan saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Nah, adapun input sekolah. Input atau masukan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan atau input itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama, masukan baku yang merupakan siswa dan termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental yang merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Lalu, proses sekolah. Proses pembelajaran atau PBM itu merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru tentunya berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif
menyenangkan, menantang, dan memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim atau kasih sayang serta penuh cinta. Lalu, output sekolah. Output itu merupakan hasil dari proses, yaitu menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan yang memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, maupun pemerintah. Output pendidikan itu sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Selanjutnya yaitu outcome sekolah. Outcome itu merupakan keluaran yang tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan itu sebagai suatu sistem yang dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah, dapat kita perhatikan mengenai bagian sistem sekolah yang dimulai dari input, proses, output, dan outcome-nya. Nah, ini dicontohkan pada manajemen kurikulum bab 8, yang mana bab 8 ini merupakan satu bab yang efektif dan efisien terhadap konsistensi terhadap visi dan misi. Kemudian bab 9 itu terdiri dari perencanaan dan evaluasi program sekolah yang berupa pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, dan prestasi belajar siswa dan lulusan. Lalu, pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, prestasi belajar siswa dari lulusan, kemudian pelayanan administrasi sekolah, di mana keempat hal tersebut dilakukan secara selektif hingga dapat menghasilkan input yang baik. Demikian materi kita pada hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus subscribe, comment, and like ya. Dah.